Coba kalian dengar pernyataan Ormas Kota Padang ini. Investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang, warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatia Rodaci. Sejak kapan kegiatan ibadah agama lain bisa membuat resah? Kalian itu harusnya resah oleh prostitusi, perjudian, klub malam. Bukan resah oleh ibadah agama lain. Artinya terbukti dong kalian itu intoleran. Jadi jelas ya, terbukti kejadian di Padang Sarai ini kasus intoleransi. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. Ini informasi penting yang kalian orang Kristen harus ketahui ya. Menurut SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, kalian umat Kristen berdoa ibadah di rumah itu diperbolehkan dan tidak perlu minta izin siapapun. Umat Islam sholat di rumah boleh, begitu juga kalian umat Kristen ibadah nyanyi-nyanyi di rumah juga boleh. Jadi kalau ada yang larang kalian nyanyi di rumah dengan alasan peruntukan, itu murni intoleransi. Clear ya? Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. Oh, jadi setelah melakukan perusakan rumah, mecahin kaca, meneror penghuni rumah, bahkan sampai melukai 2 anak kecil, terus kalian minta pelaku dibebaskan gitu? Hei manusia-manusia biadab, pelaku harus dipenjara dan dihukum seberat-beratnya. Intoleransi kok dibela? Sumatera Barat mungkin menanggapinya seperti apa, Bang? Ya kan, gue udah bilang, beberapa kali gue menangani perkara intoleransi ya terkait dengan kaum minoritas. Kaum minoritas terus nih yang ditekan ini. Contoh nih, ini kan lai gue ini kan orang Kristen nih. Ini juga pengacara di kantor hukum gue nih, Lai Maruli Tua Sirimoringo Sarjana Hukum. Beliau juga orang Kristen. Ini juga orang Kristen, gitu loh. Jadi ada beberapa orang Kristen di kantor gue. Karena kami ini menganut perbedaan ya, kebinekaan. Jadi kami tidak setuju dengan adanya masalah tersebut. Karena apa? Karena sangat merobek hati kami yang mencintai NKRI, Negara Kesatuan Indonesia, yang mencintai kebinekaan. Bang, tapi maksudnya hal-hal seperti ini tuh kenapa selalu terjadi di Indonesia gitu, Bang? Kalau menteri agamanya saya jamin tidak terjadi. Ya, saya akan tekankan agar polisi tegas menghukum mereka dan tidak ada damai. Kalau menteri agamanya saya saya jamin itu. Saya jamin 1000% kalau saya menteri agamanya tidak akan ada lagi intoleran. Saya akan tangkap, saya akan kejar mereka sampai ke pelosok. Bang, tapi kalau dilihat dari video tersebut kan cukup mengkhawatirkan ya, Bang. Mengingat di situ juga ada beberapa anak kecil juga yang diusir dari rumah doa gereja itu. Itu gitu. udah berkali-kali terjadi. Selalu ada anak kecil yang melihat dan menyaksikan masalah ini. Ini masalah besar loh. Pak Prabowo itu harus tegas. Menteri Agama yang kemarin mencium Paus Paulus itu di Istiqlal atau di mana itu harus turun tangan. Mana komentarnya? Menteri Agama jangan sampai kayak macan ompong masalah ini urusan beliau. Kalau Menteri Agama nggak sanggup, berikan saya. Saya cinta dengan toleransi. Saya akan menjadi Menteri Agama dan saya akan kejar siapapun yang menghalang-halangi orang beribadah. Bang, kalau dari Abang sendiri, menurut Abang nih, analisis Abang sebagai praktisi hukum, apa sih yang mengakibatkan orang itu melakukan tindakan intoleransi seperti itu gitu, Bang? Ya, tapi rata-rata itu kan maksudnya orang-orang yang mayoritas ya terhadap karena minoritas. Gini, karena kasus intoleran yang ada di Indonesia ini selalu ujung-ujungnya damai, dan yang lebih parah lagi yang berusaha mendamaikan itu adalah pejabatnya dengan menjanjikan uang dan lain-lain. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Satu saja, jangan dukung ibadah mereka, itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini boleh interaksi, partner bisnis, teman, tetangga, segala macam hal boleh, nggak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan, teman-teman sekalian. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Di Indonesia itu, orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah.
Kristen dalam konteks ini adalah Katolik dan Protestan ya, itu paling sulit. Bahkan orang-orang Katolik itu lebih banyak punya sekolah daripada punya gereja, saking sedikitnya. Kenapa sedikit seperti itu? Baraya bikin gereja, baraya bikin apa, pokoknya mah dipersulit segala rupanya. Ada dalam 10 tahun itu ada 200 sampai 300 gereja yang tidak diizinkan atau tidak didirikan karena ditolak oleh warga. Salam saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah menonton tadi tanggapan pertama dari para ustadz-ustadz yang perlu kita bahas. Bagaimana ceramah-ceramah radikal seperti inilah yang membuat pelaku-pelaku intoleran semakin marak, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi, pemerintah sebenarnya harus memperhatikan hal ini. Kalau mau negara ini maju, kalau mau negara ini aman dan bebas dari pelaku-pelaku intoleran, maka yang perlu diperhatikan adalah ceramah-ceramah tersebut agar jangan mengandung radikal yang membuat umat beragama terpecah antara agama yang satu dengan agama yang lain, saling menyerang. Jangan sampai hal itu terjadi. Itu sebabnya dibutuhkan pemimpin yang pemberani untuk memberantas, untuk mengatasi hal-hal ini, agar negara yang kita cintai ini aman, bersatu, berdaulat, mengasihi satu sama lain. Yang kedua, bagaimana kita melihat tadi di video tersebut, sampai Permadi Arya yang melihatnya begitu marah dan mengecam kelompok-kelompok, yaitu bapak-bapak muslim, yang mengatakan agar yaitu si pelaku dibebaskan, kata mereka. Nah, ini adalah saya rasa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Masa kriminal dibebaskan? Masa kriminal dibela? Nah, sangat mengerikan. Jelas-jelas pelaku-pelaku intoleran itu merusak rumah, bahkan merusak kursi-kursi yang ada di sana dengan sadis, bahkan membuat anak-anak di sana terluka. Kalau kita lihat di video tersebut, sampai sesak napas, tidak tega kita melihat anak-anak menjadi korban intoleran. Di mana negara ini? Di mana pemerintah? Di mana Menteri Agama? Di mana mereka? Harusnya hal ini diperhatikan dan ditindak tegas agar di kemudian hari jangan muncul lagi kaum-kaum intoleran yang seperti ini. Teman-teman, apapun menjadi suku, ras, agama kita, kita harus memegang Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus memegang yaitu kedaulatan ya yang ada di negara kita ini. Agar kita jangan pernah membela kaum intoleran. Tapi marilah kita bersatu, kita berantas pelaku-pelaku intoleran ini. Karena mereka hanyalah oknum dan segelintir orang. Jangan kita takut terhadap mereka. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan informasi penting dan pelajaran penting bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom.